Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peran penting lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peran penting lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Lembaga diartikan sebagai asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa lembaga mengandung dua arti, yakni pengertian secara fisik, material, konkret, dan pengertian secara non-fisik, non-material, dan abstrak. Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut institut dalam pengertian fisik yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, dan lembaga dalam pengertian non-fisik atau abstrak disebut institution, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan bangunan, dan lembaga dalam pengertian non-fisik disebut dengan pranata. Definisi tentang lembaga pendidikan adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola tingkah laku, peranan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Adapun lembaga pendidikan Islam secara terminologi dapat diartikan suatu wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan mengandung pengertian konkret berupa sarana dan prasarana dan juga pengertian yang abstrak, dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu, serta penanggung jawab pendidikan itu sendiri. Pendidikan Islam termasuk masalah sosial, sehingga dalam kelembagaannya tidak terlepas dari lembaga-lembaga sosial yang ada. Lembaga tersebut juga institusi atau pranata, sedangkan lembaga sosial adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tepat atas pola-pola tingkah laku, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dalam mengikat individu yang mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum, guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar. Pendidikan Islam yang berlangsung melalui proses operasional menuju tujuannya, memerlukan sistem yang konsisten dan dapat mendukung nilai-nilai moral spiritual yang melandasinya. Nilai-nilai tersebut diaktualisasikan berdasarkan otentasi kebutuhan perkembangan fitrah siswa yang dipadu dengan pengaruh lingkungan kultural yang ada. Lembaga pendidikan Islam merupakan sebuah sarana dalam lingkungan masyarakat sebagai sebuah tempat pembelajaran yang di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk mayoritas di Indonesia. Islam memberikan spirit yang tinggi kepada umatnya untuk melakukan pencarian ilmu, yang dalam hal ini dapat dilihat dari banyaknya Al-Quran dan Al-Hadis yang menerangkan tentang keutamaan dan perintah dalam menuntut ilmu. Salah satu sarana penyebaran Islam yaitu melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan ini, tentunya ada lembaga pendidikan yang berperan di dalamnya untuk memajukan perkembangan Islam di Indonesia. Berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia menjadikan prioritas utama masyarakat Muslim, karena besarnya arti pendidikan dalam mengkaji pengajaran Islam yang masih dikemas dengan sederhana. Tujuan dibentuknya lembaga pendidikan Islam di Indonesia yaitu sebagai peningkatan keimanan peserta didik dalam masyarakat yang luas supaya mereka dapat lebih memahami, mengenal, dan menjunjung tinggi nilai ajaran agama Islam. Selain itu, juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik demi kemajuan Islam yang meluas, baik kepada bangsa dan negara. Dengan adanya lembaga pendidikan Islam, kedepannya dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, sehingga terbentuk generasi yang berakhlak karimah, dan taat, serta tunduk dan patuh kepada Allah. Tujuan pendidikan Islam itu sendiri tidak hanya bersifat kehidupan akhirat, tetapi juga bersifat duniawi. Sehingga, tercipta pula generasi yang dapat menghadapi tantangan kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memiliki kecakapan dalam ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Di pondok pesantren pula memasukkan pelajaran bahasa asing ke dalam kurikulum wajib. Lembaga pendidikan Islam seperti halnya pada sekolah umumnya merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Menurut An-Nahkawi, tugas-tugas yang ditambah oleh lembaga pendidikan Islam yakni merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyri, sejarah, yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.
Bentuk dan realisasi itu adalah supaya anak didik beribadah, mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada perintah dan syariatnya. Memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia, supaya tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Memberikan kepada anak didik seperangkap peradaban dan kebudayaan Islami dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu eksak, dengan landasan ilmu-ilmu agama, sehingga anak didik mampu melibatkan dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membersihkan pikiran dan jiwa anak didik dari pengaruh subjektivitas emosi, yang disebabkan oleh adanya pengaruh zaman yang terjadi pada dewasa ini yang lebih mengarahkan pada penyimpangan fitrah manusia. Memberikan wawasan nilai dan moral, dan peradaban manusia yang membawa hasanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar sesama anak didik. Tugas mengkoordinasi dan membebani kegiatan pendidikan. Menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid, dan pesantren. Tugas lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pelatihan, supaya manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tugas lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptaannya sebagai hamba Allah sebagai khalifah fi al-ardi, yaitu seorang hamba yang mampu beribadah dengan baik dan dapat mengembangkan amanah untuk menjaga dan untuk mengelola dan melestarikan bumi dengan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam. Salah satu lembaga pendidikan yang menjunjung tinggi ajaran agama Islam yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan untuk mempelajari, mendalami, meresapi, serta mengamalkan ajaran Islam dengan moral keagamaan. Seiring dengan berkembangnya perubahan zaman, pendidikan di pondok pesantren mengalami perubahan pada bidang kurikulum dan metode pembelajarannya dalam rangka penyesuaian. Seperti salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, "Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu." Pada mulanya, pondok pesantren merupakan tempat belajar tradisional yang mengajarkan agama Islam secara sederhana, sebagai proses penerimaan agama baru di Indonesia. Karena sebelum Islam masuk ke Indonesia, agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia ialah Hindu dan Buddha. Oleh sebab itu, proses pembelajaran yang ada di pesantren pun mengalami perubahan. Di Indonesia, sudah banyak terdapat pondok pesantren modern yang dibangun pada masa sekarang. Tetapi, ada pula yang masih mempertahankan ajaran ilmu sufi, yang disebut dengan pesantren salaf. Saat ini sudah banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang berkembang pesat, mulai dari dasar, menengah, bahkan sampai perguruan tinggi. Setelah kemerdekaan Indonesia, perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam pun mulai memiliki kemajuan karena pemerintah membuka beberapa peluang dan penyetaraan dengan sekolah umum lainnya, sehingga pendidikan Islam pun tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Sekarang sudah banyak sekolah umum yang mempelajari tentang ajaran-ajaran agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam tidak hanya diperkuat pada lembaga pesantren saja, tetapi juga dengan lembaga pendidikan Islam yang lain. Selain pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam yang berkembang yaitu madrasah. Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang menyajikan kegiatan belajar mengajar secara sistematis dan terpadu. Keberadaan madrasah berkembang lebih lanjut dari keberadaan masjid. Supaya tidak mengganggu kegiatan ibadah, terdapat tempat khusus untuk belajar yang disebut madrasah. Secara historis, madrasah muncul di Indonesia pada abad ke-20. Madrasah ini awalnya bercorak keagamaan, tetapi kemudian pelajaran umum dimasukkan ke dalamnya. Pendidikan madrasah untuk saat ini sudah banyak mengalami kemajuan, sehingga dibangun seperti sekolah-sekolah modern yang terbentuk dalam tingkatan-tingkatan seperti madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Dengan tingkatan tersebut, dapat menjadikan peserta didik lebih mudah belajar di madrasah. Dilihat dari pengelolaannya, pendidikan sistem madrasah ini memungkinkan cara pembelajaran secara klasikal. Hal ini berbeda dengan cara yang berkembang di pondok pesantren yang lebih bersifat individual. Pengelolaan sistem madrasah juga memungkinkan adanya pengelompokan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan Islam yang penyampaiannya dilakukan secara bertingkat-tingkat. Lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia banyak melahirkan tokoh-tokoh bangsa, diantaranya Quraisy Shihab, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari,
Mahmud Yunus, dan masih banyak lagi tokoh yang lainnya. Mereka pula yang menjadikan pendidikan Islam menjadi sangat berkembang dengan cara memperbanyak membangun pondok pesantren dan madrasah-madrasah di Indonesia. Dengan adanya lembaga pendidikan Islam di Indonesia ini, diharapkan dapat menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki potensi ajaran Islam, sehingga perkembangan agama Islam dapat lebih maju dengan selalu menuntun Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan. Lembaga pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat besar dalam pendidikan nasional. Hal ini disebabkan karena pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai agama. Nilai-nilai ilahiyah telah dijadikan sebagai basis dalam pelaksanaan setiap proses pembelajaran di dalam lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam mendorong siswa dalam aspek keagamaan yang kuat. Di samping itu ada pembelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak kalah mendalam apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum yang sederajat. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional UU Sisdiknas menyebutkan dalam poin 2 pasal 1 yakni, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pada pasal 3 dinyatakan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Hal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang pengertian dan fungsi dari pendidikan nasional itu sendiri. Dengan ini berarti nilai-nilai agama harus menjadi akar atau pokok pendidikan yang merupakan skala prioritas utama dalam mencetak lulusan terdidik. Dengan demikian, peranan lembaga pendidikan Islam harus diutamakan dalam sistem pendidikan nasional. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkembangan lembaga pendidikan Islam di negeri ini dipicu oleh adanya prestasi dan kreativitas yang tinggi dalam mengelola lembaga tersebut. Konsep-konsep seleksi siswa unggulan telah dilaksanakan secara optimal berdasarkan sistem yang jujur dan tidak dimanipulasi. Pembelajaran dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi pun menjadi bagian yang sangat kental dalam lembaga pendidikan Islam. Hal ini akan mewujudkan secara baik optimalisasi kinerja lembaga pendidikan Islam dalam mencapai visi dan misinya, karena meraih prestasi tidaklah semudah mempertahankan dan meningkatkannya. Untuk itu, lembaga pendidikan Islam diharapkan agar tetap stabil dan konsisten dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, baik dalam hal manajemen maupun muatan yang diajarkan di dalamnya. Supaya tetap berperan dan berfungsi strategis dalam pendidikan nasional, ada beberapa hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan oleh lembaga pendidikan Islam yakni sebagai berikut. Pertama, lembaga pendidikan Islam harus mampu mempertahankan dan meningkatkan ciri atau karakter keislaman di dalamnya. Nuansa dan nilai-nilai Islami yang terpraktekkan dalam kehidupan sehari-hari para peserta didik ialah hal yang diutamakan daripada hanya sekadar pengetahuan keislaman sebatas teoritis belaka. Kedua, lembaga pendidikan Islam harus mampu mempertahankan dan meningkatkan ciri unggulan yang melekat pada dirinya atau image tampil beda, apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan umum misalnya dalam hal keilmuan seperti bimbingan plus iptek, laboratorium alam, bimbingan intensif bekerja sama dengan bimbel terkemuka, kemudian dalam hal keterampilan komputer, bela diri, seni Islami, teknologi tepat guna, usaha kecil, kepanduan, dan lain-lain, atau dalam hal interaksi sosial. Ketiga, lembaga pendidikan Islam harus mampu meningkatkan kemampuan dalam pola manajemen dan muatan kurikulum, peserta didik baru yang diseleksi ketat, staf pengajar dan karyawan yang berkualitas, kendali kualitas quality control terhadap lulusan, serta sarana dan prasarana yang lengkap. Dan keempat, lembaga pendidikan Islam harus gencar untuk unjuk gigi pada setiap kesempatan yang ada, supaya semakin dikenal dan dipercaya oleh orang tua dalam menitipkan masa depan anak-anaknya. Peluang-peluang besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk menjadi lembaga pendidikan teratas di Indonesia adalah keniscayaan, setidaknya peluang itu dapat dilihat dari jumlah masyarakat negeri ini yang menganut mayoritas agama Islam.
Oke teman-teman, itu tadi cerita peran penting lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.